Puji nama Tuhan. Salam untuk kita semuanya. Kita bersyukur buat hari ini, amin. Kalau kita boleh kembali beribadah kepada Tuhan, sekalipun ibadah online, kita tetap percaya bahwa kasih dan kuasa Tuhan terus melimpah buat hidup kita, amin. Kita mau siapkan hati kita pagi hari ini. Kita mau angkat suara kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Dia karena Dia Bapa yang baik. Dia selalu ada, bahkan di saat badai bergelora, Dia tetap menjadi Bapa kita. Kita akan aman kalau kita tetap bersama Dia. Mari kita mau katakan pujian ini sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita mau katakan, lingkupiku dengan sayap-Mu ya Tuhan, naungi kami dalam kuasa. Di saat badai bergelora, kami percaya tangan Tuhan yang kuat tetap menopang kami sehingga kami tetap aman di dalam lindungan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala pujian kami persembahkan hanya untuk Engkau. Haleluya. Ku
kasih Bapa untuk hari ini. Kami boleh datang persembahkan korban pujian kami bagi Tuhan. Berkati pada pagi hari ini dari awal sampai pada akhirnya, biar jadi hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Berkati urapi kami semua, baik hamba-hamba melayani saat ini, bahkan seluruh jemaat-Mu yang ada di tempat mereka masing-masing hari ini. Tidak ada satu pun Tuhan lewatkan. Lawat kami semua ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami mulai pada kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh kami bangga. Kami punya Allah yang seperti Engkau ya Tuhan. Engkau tak bersama kami. Engkau tetap menyertai kami. Bahkan kami percaya penyertaan-Mu sempurna bagi kami yang percaya kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Biar kami tetap setia. Haleluya, haleluya. Mari kita mengatakan pujian ini sungguh-sungguh dapat Tuhan. Kau sama seperti seorang wanita yang telah mengurangi Tuhan. Biarlah kita juga mengasihi Tuhan, bahkan tetap setia sampai kita dapatkan mahkota kehidupan yang tersedia bagi kita. Haleluya, haleluya. Yesus serta
Shalom semuanya. Selamat berjumpa kembali di kesempatan yang berbahagia ini, di mana kita bisa bersama-sama sebentar lagi merenungkan firman Tuhan. Hari ini saya ingin mengajak kita bersama-sama membaca dari kitab Injil Markus. Markus pasalnya yang keempat, ayat 35 sampai dengan 41. Markus pasal keempat ayat 35 sampai dengan 41 dengan judul perikop angin ribut diredahkan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengampuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu mereka, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghadik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Mari kita boleh tundukkan kepala kita mau berdoa sejenak untuk firman hari ini. Bapa di surga, Engkau adalah Allah yang begitu baik. Engkau Maha Kasih dan Maha Perkasa. Engkau telah mengutus putramu, Yesus Kristus, sebagai Juru Selamat dan Tuhan kami. Dan setelah Dia kembali ke surga, juga Engkau mengutus Roh Kudus untuk diam bersama-sama dengan kami. Pada saat ini, kami merenungkan firman-Mu, berbicara dengan Roh Kudus-Mu itu, mengenai Yesus, Tuhan Juru Selamat kami, untuk kami boleh menangkap kebenaran ilahi daripada Engkau sendiri, Bapa, yang boleh kami pegang dalam perjalanan kami, kehidupan kami di muka bumi ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita bersama-sama membaca dari satu kisah di perikop Markus pasal keempat ayat 35 sampai dengan 41, di mana menceritakan mengenai Yesus meredakan angin ribut dan menundukkan danau. Dalam satu perikop ini kita bisa belajar begitu banyak hal-hal. Banyak yang bisa kita tangkap, bisa kita ambil, kita bisa dapatkan dari satu perikop ini. Hari ini saya ingin mengajak kita untuk melihat satu sisi, bukan mengenai bagaimana perkasanya Allah, bukan mengenai kuasa besar hebatnya kuasa Allah, tapi mengenai betapa besar kasih Yesus itu kepada kita, mengerti keberadaan kita sebagai murid-muridnya. Nah, setting kisah ini kita sudah membaca tadi tulis dengan jelas bahwa Yesus mengajak murid-muridnya bersama-sama untuk menyeberang danau. Danau di sini adalah danau Galilea, danau yang begitu besar sekali yang sekarang masih ada di Israel. Danau ini memang karena demikian besarnya sehingga ini bisa dikatakan seperti laut kalau kita berada di tengah-tengahnya. Bila kita punya kesempatan, saudara punya kesempatan untuk pergi ke Israel, mengunjungi Galilea ini, akan melihat sendiri bagaimana danau ini besarnya. Nah, kisahnya Yesus mengajak murid-murid untuk menyeberang danau. Kenapa? Karena untuk melayani, untuk mengunjungi kota di seberang danau sana, di mana Dia mau melayani orang-orang lainnya. Perjalanan sebenarnya bisa melalui jalan darat, tapi dengan melalui air itu jauh lebih pendek dan jauh lebih bisa menghemat waktu. Nah, di tengah perjalanan kita melihat berhembus, mendadak ada badai yang luar biasa, angin demikian kencang, dan air danau itu pun beriak-riak. Bukan beriak-riak menjadi ombak yang besar. Dan pada saat itu, Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya, tapi Yesus dikatakan di sini ayat ke-38, Yesus sedang tidur di buritan
di sebuah tilam. Tidak jelas mengapa Yesus tidur. Mungkin saja dia kecapean, mungkin dia kelatihan setelah pelayanan begitu banyak, begitu panjang. Kalau kita baca ayat-ayat kisah-kisah sebelum daripada Markus pasal 4 ini, kita bisa mendapatkan pengertian hal itu. Tapi di sini saya ingin mengajak kita memperhatikan satu poin, satu fakta yang dituliskan bahwa Yesus tidur. Nah, tidur itu menunjukkan seseorang menunjukkan tidak melakukan aktivitas apa-apa. Tidur itu ada di sana, tapi diam, tidak melakukan apa-apa. Kalau ada orang tidur di dekat kita, kita minta tolong, kita minta bantuan, dia tidak bisa akan melakukan apa-apa untuk kita karena dia tidur. Tapi bukannya berarti tidak ada di sana. Nah, fakta bahwa Yesus tidur padahal dia saat dia bersama dengan murid-muridnya, ini menjadi satu fakta yang demikian menarik bagi kita. Kenapa? Ya, saya mau berkata bahwa dalam kehidupan saya ada saat-saatnya bukannya saya tidak merasakan keberadaan Allah, bukan saya meragukan keberadaan Dia, bukannya saya tidak percaya kepada keberadaan Dia, tapi seolah-olah Tuhan itu tidur. Khususnya pada saat dimana saya sangat memerlukan, sangat membutuhkan pertolongannya, kuasanya, mukjizatnya dan sebagainya. Tapi seolah-olah sudah berdoa, sudah memohon, sudah meminta, bahkan mungkin berpuasa, tapi Tuhan tidak langsung menunjukkan caranya, tidak langsung menunjukkan jawabannya, tidak langsung menyatakan perkasa kuasanya. Ingat, tidak selalu, tapi ada saat-saat seperti itu. Tapi saya tahu Dia ada, saya tahu Dia berada, Dia eksis, Dia tidak di mana-mana, tapi tidak nyata, langsung saya katakan, kuasanya, perkasanya, pertolongannya. Nah, bagaimana dengan saudara yang dikasih Tuhan? Adakah saat-saat seperti dalam kehidupan? Atau mungkin saat ini sedang mengalaminya? Yesus saat ini sedang tidur dan murid-murid mengalami apa yang saya rasakan. Mungkin juga yang saudara sedang rasakan atau pernah rasakan dalam kehidupan ini. Tuhan, aku minta tolong. Engkau Allah yang perkasa, luar biasa, ajaib. Tidak terjadi apa-apa. Tuhan, ada masalah ini nih, gimana nih Tuhan? Engkau Allah yang luar biasa, bisa memecahkan masalah, membawa semua keluar beres. Tidak terjadi apa-apa. Nah, biasanya saya mau katakan dalam segala keberadaan saya, keterbatasan saya, ada saat-saat seperti itu ketika Tuhan tidur. Saya ini, mungkin kita semuanya sebagai manusia akan cenderung sama seperti murid-muridnya ini, menjadi tidak sabar, bahkan mungkin menjadi kesal, dan ataupun mungkin jadi agak marah. Agak marah dalam arti saya katakan, agak marah kenapa? Tuhan, Engkau kenapa sih cuekin saya, tidak perhatikan saya, tidak menolong saya langsung? Murid-muridnya kita bisa baca, punya perasaan hati, punya keadaan seperti yang manusia yang kita bisa alami, kita bisa terjadi dalam kita juga. Mari kita bersama membaca di mana dikatakan di sini gambar daripada perasaan murid-muridnya di ayat 38 itu. Pada waktu itu dikatakan Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka, sini murid-muridnya membangunkan Yesus dan di sini berkata, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Murid-muridnya mengatakan, mungkin kau dengar kata ini kan, "Guru, Engkau enak-enaknya tidur, Engkau bisa-bisanya tidur, Engkau tidak peduli nih kalau kami ini binasa. Binasa kenapa? Kan lihat nih, ombak, angin demikian besar bisa membinasakan, bisa mematikan." Kita juga bukankah bisa demikian, atau mungkin pernah demikian mengatakan seperti murid-muridnya katakan. Nah, saudara yang terkasih, hari ini saya ingin kita melihat bukan setelah ini bagaimana Yesus bangun menenangkan danau tersebut. Dia maha perkasa, luar biasa. Kita tidak usah ragukan lagi. Tapi hari kita mau melihat bagaimana bahwa Allah itu sangat mengasihi kita. Walaupun kita sering seperti murid-muridnya, kita marah kepada Tuhan, kita mungkin kesal, kita menunjukkan ketidaksukaan kita, kalau boleh kita katakan ketidaksabaran kita kepada Tuhan, tapi Dia tetap mengasihi kita. Lihat apa yang Yesus lakukan
setelah murid-muridnya membangunkan demikian rupa kepada dia, ya. Yesus dikatakan 39, ia pun bangun. Nah, Yesus perhatikan, Yesus lagi enak-enak tidur, dibangunkan oleh murid-murid dengan perkataan yang seperti tadi. Kalau saya sih biasa lagi tidur, kecuali kalau saya minta tolong untuk dibangunkan, saya akan ya dengan senang hati berterima kasih. Tapi kalau lagi enak-enaknya tidur, dibangunkan, bangun gitu. Saya ini mungkin agak kesel, agak bete gitu, agak nggak enak-enaknya tidur dibangunkan, bisa menjadi agak sedikit marah gitu, naik gitu ya. Mungkin gak marah-marah sekali, tapi naik. Kenapa sih lagi anak-anak tidur dibangunkan? Nah, Yesus ingat pada saat dia Allah, tapi dia manusia. Tapi kita bisa melihat bahwa bagaimana kasih Yesus melambangkan kasih Tuhan kepada kita. Karena setelah Yesus bangun, Yesus tidak marah kepada murid itu mengatakan, ngapain bangunin aku? Aku lagi enak-enak tidur. Tidak. Tapi dia kemudian bangun, dikatakan ayat 39, ia langsung merhantik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Dengan kata ketika Yesus bangun, dia langsung menyelesaikan, membereskan, menuntaskan masalah yang menjadi masalah besar bagi murid-muridnya. Apa yang menakutkan mereka, apa yang mengkhawatirkan mereka, apa yang menjadi beban berat bagi mereka. Yesus tidak marah kepada mereka atau kesal kepada atau menegur mereka bahkan dahulu, tapi dia melakukan tindakan ini terlebih dahulu. Satu hal kita bisa, sering kita menganggap Allah ini lambat, ya. Allah ini kenapa nggak langsung menolong? Tapi kita tahu dalam kisah ini juga bahwa mungkin menurut perkiraan kita Tuhan itu seperti lambat, tidak langsung menolong. Tapi Dia tidak pernah terlambat. Saya mengatakan sekali lagi, Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong kita, untuk memberikan jalan keluar bagi kesulitan kita, bagi masalah kita, untuk membebaskan kita. Bagi kita mungkin, wah ini udah gak bisa lagi, udah gak mungkin, udah gak ada lagi nih. Tapi Tuhan lebih tahu dan Dia lebih sanggup, dan Dia tidak pernah terlambat. Apa yang terjadi pada murid-murid juga demikian. Nah, setelah Yesus membereskan semua itu, baru Yesus kemudian berhubungan dengan mereka, menyatakan kepada mereka. Yesus mengatakan kepada mereka, ya, mengapa kamu begitu takut? Kenapa sih takut sekali? Ya? Mengapa kamu tidak percaya? Ya. Dengan kata lain, Yesus menegur murid-muridnya. Tapi Yesus menegur mereka setelah Dia membereskan masalah mereka. Yesus menegur mereka di sini bukan untuk memarahi mereka semata-mata, tapi untuk mengajarkan kepada mereka, untuk membangun iman mereka, untuk mengingatkan mereka, aku ini bersama dengan kalian. Kenapa kalau aku bersama dengan kalian harus begitu takut? Kenapa kalian menjadi begitu gentar? Kenapa kalian mengatakan sampai bahkan bisa mati? Dan mengatakan seolah-olah aku tidak peduli, tidak mengasihi, tidak mau tahu bahwa kalian ini akan binasa. Teguran Yesus ini kita bisa melihat gambaran bagaimana teguran yang penuh dengan kasih. Kasih yang Dia sudah nyatakan terlebih dahulu sebelumnya untuk menyelesaikan masalah, membebaskan murid-murid dari bahaya, membawa mereka keluar daripada kesulitan mereka, mara bahaya dalam kehidupan mereka. Kasih Allah bagi mereka. Nah, kita melihat di sini, ya, Yesus mengasihi, kasih Allah kepada murid-murid itu bukan karena mereka apa yang murid-murid lakukan bagi Tuhan, bagi Allah. Hal yang sama prinsip juga berlaku bagi kehidupan kita. Kita ini bisa saja ya mengecewakan Tuhan. Kita ini bisa bikin kesal Tuhan. Kita ini bisa saja melakukan hal-hal yang mungkin bagi kita ini, wah saya nggak mungkin deh kalau saya orang lain lakukan pada saya hal-hal seperti ini, saya bisa mengasihi orang tersebut. Tapi ingat, Allah Tuhan bukan manusia. Dia mengasihi, ya Dia mengasihi, dan kasih Allah itu tidak terbatas, tidak melihat pada kasih. Dia mengasihi kita. Dan hal ini yang saya ingin kita tangkap hari ini. Kita boleh ingat, kita boleh tanamkan dalam kehidupan kita bahwa Allah itu sangat mengasihi kita. Dia Maha Penyayang dan Maha Pengasih. Tidak peduli, tidak tergantung, tidak ditentukan oleh bagaimana kasih kita pada Dia, tapi kasih Dia kepada kita kekal
tetap besar selama-lamanya. Satu ayat, ya. Saya ingin mengajak kita untuk boleh melihat, membuka di Mazmur pasal ke-86 ayat ke-15. Mazmur pasal ke-86 ayat 15 dituliskan demikian, ya. Tetapi Engkau, ya Tuhan Allah, penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia. Ada satu terjemahan bahasa Inggris yang bagus sekali, saya ingin bacakan juga, yaitu terjemahan dalam New King James Version. Dikatakan demikian, But you, O Lord, are God, full of itu penuh dengan compassion, itu perhatian, peduli, and gracious, dan karunia yang luar biasa, long suffering, bertahan sabar untuk menanggung keadaan tidak enak. Sabar, Tuhan bisa sabar, ya sabar dia sabar menanggung kita, dia sabar menerima kita, dia sabar mengasihi kita. Mungkin kalau kita manusia tidak bisa seperti demikian. And abundant in mercy and truth. Allah Maha penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia. Hari ini saya ingin mengingatkan kita kembali akan kebenaran ini. Tuhan mengasihi kita. Kadang-kadang kalau kita ini mengecewakan Tuhan, kita ini melakukan sesuatu yang kita tahu sendiri memalukan Tuhan, mungkin ya, mendukakan Dia, kita ini menjadi ada tuduhan. Lu sudah seperti demikian, dan biasanya dari iblis, ya. Lu seperti demikian, mana bisa Tuhan mengasihi kamu? Kita merasakan jadi Tuhan tidak mengasihi kita, kurang atau bahkan tidak mengasihi kita. Ingat, itu sangat jauh dari kebenaran, karena Allah tidak demikian adanya. Dia Maha Penyayang dan Maha Pengasih bagi kita. Dan satu kebenaran fakta yang dia buktikan, dia nyatakan, Tuhan Allah Bapa mengutus Yesus untuk mati bagi kita. Yesus mau mati bagi kita, bahkan pada saat kita masih dalam berdosa. Saat demikian saja dia mau mengasihi kita. Bagaimana mungkin dia tidak mengasihi kita, dia berhenti mengasihi kita, kalau kita ini sudah menjadi anak-anaknya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita boleh ingat, iblis bisa memberikan tuduhan. Iblis berusaha mengelabui kita. Oh, Tuhan itu tidak mengasihi kamu. Kamu tidak layak dikasihi Tuhan. Bagaimana Allah bisa mengasihi orang seperti kamu? Tapi ingat bahwa Allah Maha Penyayang Pengasih. Dia mengasihi kita, Dia menyayangi kita, bukan tergantung bagaimana kita ini, tapi karena Dia memang mau mengasihi, Dia tetap akan mengasihi, Dia terus mengasihi kita. Ini kebenarannya, dan kita boleh terima itu dengan iman, sehingga kita boleh dibebaskan dari tuduhan. Kita boleh dibebaskan dari keraguan-raguan akan kasih Allah kepada kita. Kita boleh dibebaskan. Apakah Dia mengasihi atau tidak? Kita boleh yakin bahwa Allah mengasihi kita seterusnya dan selama-lamanya. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu ini. Engkau mengingatkan kami sekali lagi bagaimana bahwa Engkau mengasihi kami bukan karena kasih kami kepada Engkau. Engkau mengasihi kami karena Engkau memutuskan untuk mengasihi kami, terus mengasihi dan tetap mengasihi kami. Kalau dalam kehidupan kami ada kekurangan ataupun kebodohan dan sebagainya, demikian pun Engkau mengasihi kami, ya Tuhan. Bapa, ingatkan kami akan kebenaran ini sehingga kami tidak meragukan lagi akan kasih-Mu, sehingga kami tidak lagi menjadi mempertanyakan kasih-Mu kepada kami, tapi kami boleh terus percaya, yakin bahwa Engkau mengasihi kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Biarlah firman ini boleh menjadi bagian daripada kita semua. Tuhan memberkati kita dan boleh memimpin kehidupan kita dari hari ini, esok, sampai dengan nanti sampai kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Berkat daripada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua, Tuhan memberkati kita sekarang dan selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, sekali lagi saya himbau jangan lupa untuk tetap saksikan ibadah online di YouTube. GBI Taman Surya 1 akan selalu tampil setiap hari Minggu jam 9 pagi. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komentar. Terima kasih.